ketika saya pertama ngelihat itu, ketika itu nggak tahu naasnya memang ya teman-teman, kemungkinan. Jadi saya waktu itu lompat dari gedung yang paling tinggi ya teman-teman. Pertama yang saya lihat, saya melihat seperti ada sosok kakek-kakek di pinggir sungainya itu, seperti ada sosok kakek-kakek. Dia itu kayak melihat saya, ke arah saya, kayak mantau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, perkenalkan dengan saya Bang Jack. Ini adalah video pertama saya di channel ini setelah saya sekian lama tidak upload video di channel ini. Jadi di sini pada kesempatan malam hari ini saya ingin membagikan sebuah kisah ataupun cerita pertama kali saya melihat makhluk gaib. Tapi sebelum masuk ke videonya ataupun kisahnya, kita intro dulu ya guys ya. Oke lur, jadi karena tadi udah intro, kita di sini langsung masuk ke ceritanya ya teman-teman. Tapi sebelum itu, buat teman-teman di rumah, buat dulur-dulurku semuanya dimanapun kalian berada, akan lebih asik atau lebih enaknya kalian bisa pakai earphone ya teman-teman. Agar kenapa? Agar kalian bisa lebih menikmati dan menghayati tentang cerita horor yang saya bawakan ini. Jadi cerita ini dimulai ketika dulu saya masih kelas 2 SD atau sekolah dasar ya teman-teman. Jadi ceritanya seperti ini. Pada waktu dulu ketika saya SD ataupun saya masih kecil ya teman-teman, masih sekolah dasar kelas 2, anak-anak desa itu paling suka bermainnya. Kalau biasanya itu kalau sehabis pulang sekolah nih, biasanya anak-anak desa itu sering mandi di sungai ya teman-teman. Dan di dulu itu sungai-sungai itu masih jernih banget ya teman-teman, nggak kayak sekarang kan udah banyak yang keruh kan. Kalau dulu waktu zaman saya masih sekolah dasar atau masih SD dulu, itu sungai-sungai itu masih jernih. Jadi banyak anak-anak sekolah itu yang suka banget renang di sungai seperti itu. Kalau sekarang kan kalau mau renang ya tinggal ke kolam renang ya kan, kayak gitu kan. Sekarang banyak banget nih kolam renang ya teman-teman. Dan waktu dulu itu saya hobi banget dan seneng banget mandi di sungai teman-teman, renang di sungai seperti itu. Dan itu gak hanya saya sendiri ya teman-teman, itu ada banyak kawan. Akan tetapi kisah ini dimulai pertama saya melihat makhluk gaib itu ketika itu saya lagi berenang, dan itu hanya 2 orang ya. Jadi saya dengan kawan saya ya teman-teman. Inisialnya saya bagian aja dengan A ya teman-teman, kawan saya itu. Nah si A ini bareng sama saya pulang sekolah ya. Waktu itu dia itu selisihnya 1 tahun ya. Jadi ketika saya kelas 2 juga, teman saya itu kelas 3 SD ya teman-teman. Itu mandi di sungai di desa saya ya, karena saya kan tinggal di pedesaan. Jadi ketika saya mandi di sungai itu, jadi dulu itu kayak ada kayak kedung guys, kalau bahasa Jawanya itu kedung. Kalau bahasa Indonesianya itu kayak bukit ya teman-teman, di atas sungai gitu ya teman-teman. Nah itu ada kayak bukit kayak gitu, dan itu ada kayak 2 bukit ya, ada kayak 2 bukit atau 2 tingkat seperti itulah kalau dibilang kayak gitu ya. Nah itu biasanya anak-anak dulu itu suka loncat-loncatan dari situ. Nah seperti itu ya teman-teman, suka loncat-loncatan. Jadi ada 2 tahap ataupun 2 kayak tangga lah intinya kayak gitu ya, atau 2 bukit ya. Nah itu biasanya kalau yang pemberani biasanya itu lompat dari atas itu ya teman-teman, dan yang lebih berani lagi di atasnya ya seperti itu. Dan ketika saya pertama ngelihat itu, ketika itu nggak tahu naasnya memang ya teman-teman, kemungkinan. Jadi saya waktu itu lompat dari gedung yang paling tinggi ya teman-teman, pada bukit yang paling tinggi saya loncat dari situ ya. Dan naasnya ketika saya loncat ke bawah, kan biasanya itu kayak kadang salto kayak gitu ya teman-teman, anak-anak ya kan. Itu waktu itu saya udah bisa salto guys, kelas 2 SD. Jangan kaget ya teman-teman, karena biasanya anak-anak desa itu sering mencoba hal-hal yang baru seperti itu ya teman-teman. Apalagi anak-anak itu penasarannya kan tinggi. Nah itu belajar akhirnya bisa. Nah waktu itu saya loncat nih dari gedung yang paling tinggi nih. Dan naasnya ketika saya jatuh ke bawah di dalam ketika bentur di sungainya itu dada saya dulu ya teman-teman. Akan tetapi sebelum saya loncat itu kayak ada kayak angin, entah angin atau kayak didorong kayak gitu loh teman-teman. Rasanya itu kayak didorong.
dan saya akhirnya loncat ke bawah kayak gitu. Nah ketika loncat itu naasnya saya salto guys, akhirnya dada saya duluan yang kena air, akhirnya nggak bisa napas sayanya teman-teman, akhirnya nggak bisa napas. Dan untung saja di situ saya nggak sendiri teman-teman, ada kawan saya yang inisial A tadi ya. Di situ saya langsung ditolong teman-teman, akan tetapi ketika dia menolong saya, jadi saya hampir tenggelam waktu itu teman-teman, udah nggak bisa napas sama sekali, sampai saya makin ke bawah akhirnya ditolong. Dan itu tingginya sungainya itu dalamnya itu kurang lebih sekitar 3 meter 2 meteran teman-teman. Dan waktu itu saya masih kecil banget, jadi saya sempat tenggelam, akhirnya ditarik sama kawan saya dibawa ke dasar. Tapi waktu ketika saya muncul di permukaan teman-teman, pertama yang saya melihat seperti ada sosok kakek-kakek di pinggir sungainya itu, seperti ada sosok kakek-kakek. Dia itu kayak melihat saya, ke arah saya, kayak mantau gitu ya, lihat ke arah saya. Dan saya juga nggak terlalu berpikir macam-macam karena saya di situ masih memikirkan diri saya sendiri. Saya nggak bisa napas sama sekali, napas saja susah banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pernah ngalamin kejadian itu pasti kalian paham rasanya seperti apa ya, dada sesek banget, nggak bisa napas. Saya dibawa tuh sama kawan saya di pinggir sungai, akhirnya saya kayak dibawa, dikasih kayak pompa kayak gitu ya teman-teman, pertolongan pertama kayak gitu. Nggak tahu dulu juga, mungkin nonton film atau apa tapi teman saya tahu guys. Jadi saya kayak dibuatin pertolongan pertama gitu yang dipompa dada saya, akhirnya saya bisa napas teman-teman. Dan ketika saya udah bisa napas, saya bangun dan saya lihat lagi itu udah nggak ada guys, beliau yang saya lihat itu nggak ada. Jadi pertama saya melihat sosok gaib itu ada di sungai di desa saya, jelas banget, sampai sekarang pun saya masih inget wajahnya. Dan ketika itu waktu saya jatuh gak bisa napas itu masih biasa guys, karena saya masih memikirkan diri saya bagaimana caranya saya bernapas ya. Akan tetapi ketika saya sudah netral lagi dan sudah bisa bernapas, di situ saya baru berpikir dan saya merinding banget guys. Ya, saya merinding banget waktu itu, merinding banget, parah banget teman-teman. Saya sampai kebayang-bayang beberapa hari, bahkan saya sampai sakit guys. Jadi saya habis itu besoknya itu saya sakit teman-teman. Saya sakit sampai beberapa hari saya tidak masuk sekolah ya teman-teman. Saya beberapa hari tidak masuk sekolah, sampai saya juga dijenguk sama kawan-kawan di SD dulu ya teman-teman. Dan itu kejadian itu sangat membekas dalam diri saya karena itu pertama kali saya melihat makhluk gaib guys. Jadi pertama kali saya melihat makhluk gaib itu ketika saya berenang di sungai itu teman-teman, kayak gitu. Saya nggak tahu kenapa, apakah memang itu bawaan ataupun bagaimana. Akan tetapi teman-teman, setelah saya melihat makhluk gaib pertama kali itu, jadi yang saya lihat itu bukan kayak yang biasanya orang bilang kayak pocong, kuntilanak, ataupun genderuwo, ataupun dan sebagainya ya teman-teman. Tapi yang saya lihat pertama kali itu si kakek-kakek itu ya teman-teman. Kakek-kakeknya itu kalau bisa digambarkan, itu rambutnya itu kayak putih panjang kayak gitu ya teman-teman. Dia sedikit membungkuk, dan juga dia itu keriput banget guys, namanya juga kakek-kakek kan, keriput banget. Dan wajahnya ini kayak pucat gimana ya, pucat banget teman-teman kayak gitu. Dan itu menatap ke saya terus guys, menatap ke saya terus. Tadi kayak saya dibawa ke pinggir tuh, saya ditatap terus teman-teman. Jadi sampai saya bisa napas tadi, saya lihat udah nggak ada guys. Nah dari situlah anehnya, setelah kejadian itu saya sering melihat penampakan atau makhluk-makhluk gaib, entah itu pocong dan sebagainya ya teman-teman. Setelah kejadian itu saya jadi sering melihat makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar saya. Bahkan nanti ceritanya saya panjang banget teman-teman. Jadi di sini saya hanya ingin bercerita tentang pertama kali saya melihat makhluk gaib ya teman-teman. Jadi buat kalian teman-teman yang ada di rumah dimanapun kalian berada ya, buat dulur-dulurku semuanya, kalau kalian mengira ketika kalian menjumpai makhluk gaib terus kalian bisa melawan dan sebagainya, tidak semudah itu ya teman-teman. Kalau dari pengalaman saya pribadi yang saya rasakan ketika saya melihat, tadi ketika saya melihat tuh kayak merinding kayak gitu ya teman-teman. Dan saya itu langsung sakit guys, besoknya itu langsung sakit.
Jadi seperti itulah ya teman-teman. Ya mungkin karena kita itu mungkin juga imanku belum kuat, dan juga ketika itu mungkin juga kita nggak pernah melihat makhluk gaib pada umumnya seperti itu ya. Akhirnya down, mental kita down, akhirnya jatuh sakit ya teman-teman. Bahkan ada suatu kasus di luar sana banyak teman-teman yang ketika setelah melihat makhluk gaib itu jadi gila ataupun stres ya. Itu banyak banget bisa seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari kalian kalau ada kawannya atau saudaranya yang ketika pertama kali melihat ataupun melihat makhluk gaib terus gila ataupun stres, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalian bisa tulis di kolom komentar, mungkin dari kalian ada teman-teman atau saudaranya yang mengalami kejadian seperti itu, dan itu banyak banget guys. Jadi kejadian itu tidak hanya 1-2 orang, itu banyak banget teman-teman, gak hanya 1-2 orang kayak gitu ya. Jadi seperti itulah cerita atau kisah pengalaman pertama saya ketika melihat makhluk gaib atau makhluk astral. Itu waktu kelas 2 SD, sekolah dasar dulu ya teman-teman. Itu pengalaman yang sangat saya ingat karena memang itu pertama kalinya saya melihat makhluk gaib atau yang biasa disebut dengan penampakan ataupun jin ya, atau demit kalau bahasa Jawanya ya teman-teman, seperti itu. Itu pengalaman yang paling mengesankan juga menurut saya karena itu pertama kali. Ya di sini mungkin akan saya sambung lagi ya teman-teman, karena nanti masih ada banyak kisah-kisah yang saya akan coba ceritakan ke kalian juga ya. Akan sangat banyak banget karena ini saya punya kisah pengalaman yang banyak banget tentang bertemu dengan makhluk gaib dan sebagainya. Nanti saya akan buat part-partnya ya teman-teman. Dan buat kalian juga yang ada di rumah, yang bagaimana kalau kalian mempunyai cerita horor ataupun kisah pengalaman yang kalian pernah alami, kalian bisa inboxkan ataupun kalian bisa emailkan kepada saya di sini ya teman-teman. Nah ini adalah email, nanti kalian bisa emailkan di situ, atau kalian bisa tulis di dalam kolom komentar, nanti saya akan balas, saya akan tampilkan emailnya, saya akan kasih emailnya ya teman-teman. Nanti kalian kasih judul aja cerita horor ya, seperti itu, dengan kalian namanya siapa, seperti itu ya teman-teman. Di sini juga saya sampaikan kepada kalian, kalau kalian suka video cerita-cerita horor seperti ini, kalian bisa like video ini, kalian bisa berkomentar ya, kalian bisa request sesuatu kepada saya teman-teman. Ataupun kalian bisa, kalau memang kalian suka dengan kontennya, kalian ingin menghargai konten saya, kalian bisa kasih super thank di bawah ya teman-teman. Kalian jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe juga ya, seperti itu. Jadi di sini teman-teman cukup itu dulu yang bisa saya suguhkan tentang kisah horor saya pertama kali saya melihat makhluk gaib. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dan kalian bisa menikmatin apa yang saya bagikan ini, yang saya sharing ini. Kita lanjut dengan part-part berikutnya teman-teman. Kalian tunggu aja, insya Allah saya akan uploadkan kontennya setiap 1 minggu sekali di hari Sabtu ya teman-teman. Di sini saya akhiri dengan saya Bang Jak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.